Halo, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 8 tugas kolaborasi akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Yosi Karmel Teresia Rawarin sebagai ketua kelompok dan kelompok saya dianggotai oleh 2 orang yaitu Misal Renata Ngadu dan juga Teresia Wijayanti Mangarso. Kami dari kelompok 8 tugas kolaborasi akan menjelaskan tugas kolaborasi kami yang bertema Pungli di Tanah Merdeka dengan judul Aksi Pungli Terhadap Kehidupan Masyarakat. Pungutan liar yang kerap disebut sebagai pungli yang berarti pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat. Walaupun hal ini termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya pungli sering terjadi di Indonesia loh. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Contoh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungli sendiri termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas bersama-sama. Pungli merupakan salah satu kajian sosiologi karena terjadi interaksi individu maupun kelompok. Alasan lainnya karena tercakup ciri-ciri sosiologi, yaitu empiris berdasarkan fakta dan juga data, teoritis yaitu fakta yang disimpulkan dan bisa menjadi teori, kumulatif karena setelah mendapatkan teori yang ada akan diperbaiki, diperdalam dan diperjelas dan bisa dihubungkan dengan ilmu lainnya agar memperkuat teori yang ada. Non etis karena yang kita lakukan hanya memperdalam dan memperjelas masalah, bukan untuk mencari kebenaran dan kesalahan dari masalah tersebut. Terdapat beberapa faktor penyebab adanya aksi pungli. Yang pertama yaitu menyalahgunakan wewenang. Wewenang yang ada dapat menjadi akses atau dapat mempermudah oknum-oknum untuk melakukan tindakan semena-mena. Yang kedua adalah faktor mental. Karakter atau kelakuan pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Penghasilan yang minim dan juga pengeluaran yang lebih besar dapat menyebabkan terdorongnya seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Keempat adalah faktor kultur dan juga budaya organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus-menerus terhadap pungutan liar yang menyuap orang lain dapat menyebabkan pungli ini menjadi hal biasa. Yang kelima adalah terbatasnya sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah lemahnya sistem kontrol pengawasan dari atasan. Beberapa dampak dari aksi pungli terhadap masyarakat. Yang pertama adalah biaya ekonomi yang tinggi. Produksi jasa atau barang akan menjadi lebih mahal sehingga masyarakat sulit untuk mengkonsumsi benda tersebut. Yang kedua, merusak tatanan peradaban masyarakat. Hal ini akan merusak nilai-nilai luhur yang telah tertanam seperti pelayanan, pengabdian, dan juga ketulusan. Ketiga adalah menciptakan masalah dan kesenjangan sosial. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Yang keempat adalah menghambat pembangunan. Karena biaya yang telah dikeluarkan oleh rakyat tidak masuk dalam kas negara, sehingga pemerintah sulit untuk membangun negara karena kas yang minim. Yang kelima adalah hilangnya kepercayaan masyarakat bagi pemerintah. Jika masyarakat telah hilang kepercayaan bagi pemerintah, maka sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan cita-cita negara. Menurut pemahaman yang ada, dalam sistem ekonomi yang telah saya pelajari bahwa kasus pungli sedang terjadi mungkin karena adanya sistem ekonomi liberal atau kapitalis, yang dimana sistem ini bekerja tanpa adanya campur tangan pemerintah melainkan atas diri sendiri maupun kelompok antar kelompok, sehingga banyak kelompok yang berusaha menjatuhkan kelompok lain karena ingin memperluas daerahnya. Dengan begitu, mereka mencari dana dengan melakukan pungli atau pungutan liar tersebut agar kelompok itu dengan mudahnya mendapat atau memperkuat kelompoknya. Salah satu contoh kasus pungli yang terjadi yang menyangkut ekonomi, salah satunya kasus yang terjadi di Karangtengah, Tenggara, Banten. Di salah satu pemukiman warga
yang pada saat itu sedang diberikan bansos oleh pemerintah. Akan tetapi ternyata bansos tersebut telah dipotong dengan jumlah potongan setiap bonus adalah Rp50.000. Sehingga materi sosial Tri Risma Harani harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lainnya juga terjadi di Cakung, Jakarta Timur, yang dimana ada sekelompok pemalak yang dengan berani memalak para sopir truk dan mengancam untuk membayarnya. Akan tetapi pada saat itu sopir truk menolak sehingga pemalak tersebut merusak salah satu spion dari mobil sopir truk tersebut. Sedangkan pungli dalam antropologi yang biasa kita sebut sebagai aksi premanisme, yaitu sekelompok orang atau orang pemalas yang ingin mendapat penghasilannya secara instan atau secara cepat. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI menuliskan premanisme adalah yang bersifat preman. Artinya premanisme adalah cara atau gaya hidup seperti preman. Biasanya dilakukan dengan mengedepankan kekerasan. Menurut antropolog M. Rawa L. Amadi mengatakan aksi premanisme sudah ada sejak dulu sampai saat ini. Ia menjelaskan fakta-fakta yang mengakibatkan adanya aksi premanisme di Indonesia dan di daerah-daerah Indonesia. Premanisme itu ada di mana-mana, di seluruh kehidupan masyarakat. Jadi secara antropologis dan sosiologis, premanisme memang fakta yang tidak bisa lepas dari kaki masyarakat. Premanisme ini lahir karena ada dua kemungkinan, yaitu karena natural atau alamiah dan juga lahir karena adanya kepentingan politik. Jika lahir karena kepentingan politik itu berarti sekelompok orang yang ingin menaikkan derajatnya sehingga mereka memanfaatkan sekelompok preman untuk membuat mereka baik di depan masyarakat, sehingga masyarakat yakin mereka bisa menjaga dan melindungi daerah tersebut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat. Walaupun sebenarnya tindakan ini termasuk tindakan yang ilegal dan digolongkan sebagai KKN. Tetapi kenyataannya hal ini sangat banyak terjadi dan didapatkan di Indonesia. Pungli adalah salah satu tindakan ilegal karena ia melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pandangan Pancasila terhadap pungli adalah melanggar nilai kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua dan kelima karena tidak berperi kemanusiaan dan tidak meneladani sikap yang adil terhadap masyarakat dengan mengambil hak orang lain yang tidak dilandasi oleh peraturan hukum negara dan sejenisnya. Dengan melakukan pungli juga pelaku tidak memberikannya kepada negara, tetapi uang yang dipungut itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dari pandangan Pancasila juga, kasus pungli tidak mengikuti norma keadilan sosial. Contohnya, korban menagih uang. Bisa saja yang diberikan oleh korban tersebut adalah uang pribadi miliknya sendiri. Maka akan sangat mengurangi atau merugikan pemasukan keuangan sang korban. Dan kenapa sih kasus pungli itu masih sering terjadi atau sering dijumpai di Indonesia? Itu dikarenakan pelayanan prosedurnya yang terlalu panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pungli atau pelayanan publik yang korup. Dan faktor yang kedua adalah karena kebutuhan hidup yang padat dan tidak sebanding dengan tugas atau jabatan tertentu sehingga membuat oknum-oknum itu melakukan atau terdorong untuk melakukan tindakan pungli tersebut. Banyak kasus di Indonesia seperti ini yang tidak dapat ditangani atau belum tertangkap oleh pemerintah yang membuat korban mendapat banyak kerugian. Dan jika tidak membayar maka prosesnya akan tertunda atau bisa saja keamanan barangnya menjadi minim. Namun, jika pelaku atau korban tersebut membayar, maka secara tidak langsung dia menyetujui adanya tindakan pungli tersebut. Dan salah satu jalan keluar menurut kami adalah dengan
pemerintah turun tangan langsung untuk membantai kasus pungli tersebut dan juga melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai pungli. Karena sebetulnya masyarakat hanya kurang pemahaman tentang pungli. Jika masyarakat tersebut mengetahui apa penyebab dan kerugiannya, serta mengetahui hukum-hukum yang tertera, maka pungli ini secara tidak langsung bisa dikurangi atau dihilangkan dari Indonesia. Bisa diambil kesimpulannya yaitu aksi pungli ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat. Tetapi di balik aksi pungli ini terdapat beberapa faktor pendukungnya. Sangat disayangkan karena masih terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang dan kurang mengontrol dirinya sehingga mempergunakan semuanya hanya demi kepentingan pribadi. Solusinya dari permasalahan ini adalah pemerintah harus memberantas aksi ini dan pemerintah harus memiliki solusi. Salah satu solusi yang telah diberikan pemerintah adalah membuat Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan UTC dan berwenang untuk mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan observasi pemberantasan pungutan liar serta melakukan operasi tangkap tangan. Kita sebagai rakyat Indonesia hanya bisa mendukung pemerintah agar dapat menyapu bersih para pelaku yang telah melakukan tindakan tersebut. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami, semoga dapat kesan yang positif. Terima kasih.